Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Imam dari Style Lukman Al-Hakim Surabaya. Saya ada tugas untuk menyelesaikan tugas TA saya, yaitu skripsi mengenai pembentukan adab dan akhlak santri TKH Pondok Pesantren Al-Islam Tenggulun Solo Kuro Lamongan, Ustadz. Jadi pertanyaan yang ini fokus pada aspek manajerial, kebijakan, dan strategi setelah sekolah secara keseluruhan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, Ustadz, visi dan misi, Ustadz. Visi dan misi Ponpes itu apa, Ustadz? Ada, Ustadz. Kalau visi adalah membentuk orang yang bertakwa. Membentuk orang bertakwa atau membentuk insan muttaqin. Atau Abdullah. Dulu. Kalau misi memang kita mengadakan pelatihan-pelatihan, sekolah-sekolah, pengajar-pengajaran, itu misinya. Misi dalam jangka pendeknya, Ustadz. Ya, tapi yang panjang ya memang membentuk insan kamil, insan muttaqin, Abdullah. Atau mau lebih spesifik ya mujahidin fi sabilillah. Mujahidin fisabilillah. Ya. Apa ada kebijakan tertentu atau aturan tertentu, Ustadz, tentang untuk mengatur perilaku etika santri? Atau mungkin pelajaran tertentu untuk membentuk karakter etika tertentu, aturan-aturan tertentu, Ustadz? Ya, secara umum kita mesti menyampaikan materinya. Kemudian dilatih pengawalannya. Penerapan dilatih. Kalau kan dilatih, ilmu itu ya hanya sekedar ilmu, harus dilatih. Ya, seperti teori atau ilmu tentang Qiyamul. Itu kan hafal Qur'annya, hafal hadisnya, gampang kan? Iya. Tapi dilatih bangun malam itu, dibimbingi, didampingi, disertakan sama anak-anak, bangun, itu wudhu itu baru bisa. Itu pun latihannya bertahun-tahun, tidak mudah. Ya. Berarti untuk membentuk adab dan akhlaknya, mewujudkan satu hadis tentang Qiyamul Lail, latihannya mendampingi Iya, Qiyamul Lail, Ustaz. iya. Dan Mengawasi terus menerus. kita mengevaluasi. Hmm. Dan mendukung itu yang bisa di pesantren, bukan di luar. Di luar itu yang sadar saja dengan teori. Kalau enggak, di pesantren itu kalau enggak dilatih, ya hanya ilmu saja. Ilmu aja dari mulut ke mulut sudah, dari buku ke buku tulis gitu, dari baca ke baca, tapi enggak ada implementasi. Oh, berarti secara singkatnya, ilmu pesantren di sini itu selain mengajarkan teori, juga mempraktekkan teori yang Melatih diajarkan. Melatih ilmu itu atau teori itu untuk dipraktekkan. untuk dipraktekkan dan terus menerus, Ustaz. Setiap hari begitu. Itu aja belum tentu jadi. Oh, Masya Allah. Iya. Tapi harapan kita jadi. Bukan kalau nggak sekarang, tapi berapa tahun lagi jadi, harus jadi. Sekarang belum bisa, nanti berapa tahun lagi bisa, insya Allah. Tapi kita harus terus mendampingi, mengawasi, menyampaikan, mengingatkan setiap hari. Itu aja belum tentu jadi. Belum tentu. Illa rahimahullah. Oh, Itu orang yang dikasih rahmat Allah. Masya Allah. Ya. Apakah ada perencanaan tertentu dalam setiap pengajaran atau setiap materi yang mau diajarkan, ada direncanakan tertentu dalam forum-forum diskusi atau rapat-rapat tertentu, Ustaz?
Ya Apa? kalau sekolah pasti ada kurikulumnya. Ya. Ya kalau pembinaan itu tidak asal kasih pembinaan, tetapi kita melihat dulu seperti diagnosa dulu ini penyakitnya apa ini. Hmm, Orang ini kita kasih obatnya. didiagnosa dulu, Diagnosa Ustaz. dulu ini, oh ini kok sering merokok, oh ini ada apa ini? Merokok, kasih tadi saja, diawasi, kemudian diskusi diajak bisa berubah. Tapi tidak jamin juga. Oh iya. Tapi ada upaya ikhtiar. Pesantren itu begitu, tidak. Nah pesantren saya nanya nggak ada, harus ditunggu nih, baru bisa karakternya ada. Itu aja belum tentu. Dalam pembentukan karakter, Ustaz ya. Ya. Apa ada kegiatan tertentu, Ustaz? Mungkin ekstrakurikuler yang khusus membentuk karakter beradab dan berakhlak yang mulia. Kalau kegiatan secara khusus tidak ada. Semua yang diajarkan pesantren itu harus diawasi dari sholatnya, dari baca Qurannya, dari hubungan sama santri, hubungan sama guru, sama bapak ibunya, sama orang tuanya itu harus dilatih, terus disampaikan. Sebab apa sih intinya akhlak itu? Satu, hubungan dia sama Allah. Dilatih di jamaahnya hari-hari. Soal jamaahnya dilatih. Harus diperhatikan. Itu pun belum tentu bisa Jadi, full semua jadi. Tapi tetap kita upayakan. Nah itu kurikulum, SOP. hmm, Yang kedua, hubungan dia sama guru-guru. Hari-hari orang guru-gurunya dia harus siap mental yang bagus, orang yang bagus. Hari-hari. Yang ketiga, sama orang tuanya. Nah, orang tuanya juga harus bagus akhlaknya. hmm, Kalau enggak, bagaimana bisa bentuk orang? Enggak bisa. Sama teman, sama guru itu paling penting. Nah, itu latihannya secara khusus ya itu. Orang tua, guru, kemudian temannya. Itu pun belum tentu jadi. jadi. Berarti maksudnya ada metode integrasi, Ustaz, Ada antara orang orang tua, tua, guru, guru, sama sama anaknya. anak-anaknya sendiri Ya, dan maka lingkungan sekitar. iya, tapi lingkungan sekitar itu nggak bisa berpengaruh. Justru dia menggerogoti, merusak. Yang bisa kita pegang itu guru, anak, orang tua. Tiga. Tapi ini anak-anak masih belum bisa kita pegang. Orang tua juga begitu. Karena orang tua ini, kalau tahu ini itu saya terus jadi apa? Saya nggak tahu. Itu orang tua. Masih begitu. Oh, langsung memasrahkan gitu. Jadi nggak jadi juga. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu ekstrakurikuler apa aja, Ustaz, yang ada di sini, Ustaz? Pemikiran, perilaku, atau skill. Eh, di sini berarti lebih umum aja, Ustaz. Jadi bisa pemikiran, bisa perilaku, bisa skill. Kalau pemikiran, ya mereka diskusi. Oh, diskusi. Ya, ada khotbah juga, ada buat makalah juga. Hmm, Ya, buat tulisan oret-oretan gitu, latih pemikiran. iya. Kalau perilaku, ya diajari adab-adab gitu. Disampaikan sama ustaz-ustaz guru-guru ya. Ya. Mau jihad ya ada naik gunung, turun gunung, ada hiking. Iya, iya. Ada dakwah ya turun ke lapangan pergi berdakwah ngajar orang. Mau apa lagi? Itu perilakunya. Skill? Skill ya dia nanti di pesantren tidak kita ajar skill dia menjadi sopir cari sendiri. Menjadi seorang pengusaha cari sendiri. Tapi di sini skillnya skill bagaimana berjuang, bagaimana menyampaikan agama, itu kita di sini. Tapi untuk skill dia menjadi pekerja yang tangguh, yang sukses, cari sendiri. Suruh ikut workshop di mana? Silakan. Siap. Kalau di sini diharapkan skillnya perang aja, cuma dakwah gitu ya. Itu orangnya.
Untuk menciptakan guru sama murid sama orang tua, apa ada forum-forum tertentu Ustaz supaya komunikasi jalan terus menyampaikan bahwa hasil penilaiannya untuk santrinya itu seperti ini, apa ada forum tertentu Ustaz? Yang forumnya yang pertama waktu Wadah itu ya. permulaan masuk, namanya ta'aruf, perkenalan. Oh, permulaan masuk. Ya. BG. Kemudian yang kedua forumnya liburan semester awal. Itu ada silaturahim guru-guru dengan wali murid. Ya, ngambil rapot. Ya. Ada tausiah, ada kajian. Kalau nanti yang ketiga forumnya ada wadaan. Wadah. Ya. Wadah itu forum untuk mengumumkan kepada wali murid dan masyarakat bahwa ini masih ada tempat untuk membina umat. Diketahui, harus tahu. Nah, dan yang keempat, ada forum wali murid sendiri lewat media sosial. Oh, ada grup wali ada murid. Grup, ya. Wali murid, wali santri. Putar sendiri. Untuk info-info keponokan. Bukan yang lain. Bukan urusan perang, bukan. Iya. Ustadz, itu wadah itu berarti didatangi siapa saja? Forum wadah itu diundang. Oh, undangan. Diundang. Ya. Dari masyarakat umum atau dari? Ya diundang, iya diundang. Undang ya, masyarakat undang. Kalau nggak diundang nggak datang. Dan forum wadah itu setiap tahun sekali. 1 tahun sekali. Ya. Terus untuk evaluasi Ustadz, forum evaluasi itu ada setiap berapa bulan sekali atau setiap minggu? Kalau saya sama pengasuh. Oh, setiap pekan itu ada setiap minggu evaluasi pembinaan seluruh pesantren setiap minggu. Setiap pekan itu evaluasi. Nah, 20 orang ini pembinaan sama saya setiap minggu. 20 orang. Oh, pembinanya 20 orang. Yang mengendalikan. Banyak orang yang mengajar. Oh. Tapi 20 orang ini yang punya otaknya ini 20 orang. Oh, gitu. Utamanya 10 orang itu otaknya. 10 orang lagi itu ibu-ibu. Tapi mereka sendiri. Oh, sendiri. Tapi kadang-kadang saya ngajak bertemu mereka, kumpul 20 orang. Terus saya ngomong. Evaluasi. Harus itu, kalau enggak nanti gimana kita membentuk Kalimatun Sawa? Persamaan persepsi enggak sama. Oh gitu. Iya dong. Itu dari beberapa divisi manajemen Ustadz ya? Dari pendidikan. Iya. Dari pembinaan. Dari keuangan. Dari hafalan Quran. Dari media. Ada yang 5 itu aja. Kesiswaan juga ada Ustadz? Iya dong, itu pembinaan itu. Oh, pembinaan. Iya. Kesiswaan ikut pembinaan. Iya. Apa ada ini Ustadz? Pelajaran khusus atau materi yang membentuk adab dan akhlak? Tentang penanaman adab dan akhlak. Ada materi. Ya? Akhlakul Banin ada. Oh, kitabnya. Iya. Akhlakul Banin. Iya, itu materinya dipakai di situ. Tapi kontrol setiap hari dari macam-macam.